bass in your face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan PowerPoint tentang metodologi penelitian yang dimulai dari slide 59 sampai dengan slide 65 ya. Yang sebelumnya di slide 58 pernah saya jelaskan ya. Oke, kita mulai dari analisis data. Jadi dalam analisis data ini, dalam penelitian ya, analisis data itu merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Nah, kegiatan dalam analisis data itu yang pertama adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Dan keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dan yang kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak perlu dilakukan ya. Kita slide ke selanjutnya, yaitu tentang teknik analisis data. Jadi dalam penelitian menggunakan statistik ya, kalau teknik analisis data itu. Nah, lalu terdapat dua macam statistik, yaitu digunakan untuk analisis data dalam penelitian. Yang pertama itu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Itu di dalam statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non parametris. Bisa dilihat ya contoh gambar di bawah ini, yaitu macam-macam statistik untuk analisis data ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, dalam statistik deskriptif ini, statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Nah, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi, bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi, bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan yaitu adalah statistik inferensial. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, statistik deskriptif dan statistik inferensial termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan presentase. Nah, dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang statistik inferensial. Sering juga disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilitas, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas.
Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Statistik parametris. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis nominal dan ordinal. Sekian presentasi dari saya, penjelasan tentang materi metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.